Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, para ulama, para tokoh masyarakat, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya, anak-anak Balikpapan? Segar-segar ya. Masya Allah, wajahnya ceria-ceria walaupun statusnya belum jelas. Hari ini kita akan bahas tema yang sebetulnya diperuntukkan buat mereka yang udah hijrah status, yang followersnya udah nambah. Yang tadinya gak ada followers sekarang nambah jadi 1 istri. Kita akan bahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang kalau nggak salah tadi dibacain pas pembukaan, tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Tapi buat yang masih berstatus sendiri nggak apa-apa, ini bisa jadi kayak bekal. Mudah-mudahan jadi makin gregetan, makin semangat pengen menghijrahkan status di KTP-nya dari status belum kawin atau alias jom bintang-bintang menjadi status menikah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dalam Islam Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan banyak sekali bukti bahwa syariat Allah itu adalah syariat yang paling gampang. Syariat Islam itu adalah syariat yang paling gampang. Karena kaidah dalam syariat kita itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen memudahkan kalian, Allah tuh gak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasar agama Islam. Jadi Islam itu tidak turun untuk menyulitkan kehidupan kita. Islam itu tidak Allah turunkan untuk nyusahin kita. Bahkan Al-Quran nggak Allah turunkan untuk ngebebanin kita. Sebagaimana firman Allah di pembukaan surat Toha, Ma anzalna alaikal Quran litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran litashqa, supaya kamu jadi terbeban, jadi susah. Terus kenapa Allah turunkan syariat yuridullahu bikumul yusr? Karena Allah pengen memudahkan urusan-urusan kita. Ini kaidah dasar. Jadi kalau ada syariat yang justru menyulitkan, bukan memudahkan urusan manusia, ini kita harus evaluasi lagi pemahaman kita terhadap syariat. Kalau ada syariat yang membuat hidup kita jadi mentok, tidak ada jalan keluar dalam masalah kita, ini kayaknya kita harus evaluasi lagi tentang konsep pemahaman kita terhadap syariat. Karena pada dasarnya syariat itu adalah jalan keluar. Syariat itu adalah kemudahan, solusi, jawaban, bukan justru menjadi kesusahan, beban, terus kayak batasan-batasan, kesulitan, bukan. Salah satu di antara bukti kalau syariat itu memang mudah adalah pernikahan. Itu salah satu buktinya. Nikah itu gampang banget teman-teman. Cuman dengan akad yang sederhana, coba kita bayangin ya. Kalau yang belum pernah ngalamin, bayangin aja dulu. Cuman akad yang sederhana doang nih,
Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa hafal, boleh nyontek. Tapi kalimat yang sederhana, saya terima nikahnya itu mengubah status dua orang, laki-laki dan perempuan, yang tadinya sentuhan aja nggak boleh, sekarang sentuhan jadi berpahala. Yang tadinya ngepoin akun Instagram dia itu masih di lock, sekarang bukan cuma akun yang dibuka. Ya itu. Masya Allah kan, sederhana kan, cuman akad doang tuh, cuman saya terima nikahnya. Terus yang mempersulit pernikahan siapa? Bukan Allah. Yang mempersulit pernikahan itu adalah calon mertua berkumis tebal. Dengan syarat harus kerja dulu, harus lulus kuliah dulu. Nggak salah sih, cuman Allah kan nggak ngasih syarat itu ya. Syarat sah pernikahan, 1, lulus kuliah, nggak ada kan? Ini di-mention calon mertua seluruh Kalimantan. Mudah-mudahan jadi memudahkan, nanti ada yang datang, Pak kata Ustaz Danan juga nggak gitu syaratnya. Syarat pernikahan itu cuma ada wali, saksi, terus akad nikah, beres. Nggak ada lulus kuliah, punya kerjaan, berpenghasilan sekian, segala macam. Bahkan Al-Quran sendiri yang bilang kalau mereka fuqara, arti fuqara itu nggak punya apa-apa, Allah yang yughniyahumullah akan mencukupkan kebutuhan. Jadi yang mempersulit pernikahan itu bukan Allah. Yang bikin akad nikah itu lama itu bukan syariat Allah yang sulit bacaannya, bukan saksinya. Makanya hati-hati nyari saksi. Kadang-kadang udah bagus-bagus tuh akadnya, pas tanya ke saksi, belum. Ternyata saksinya mantannya. Lurus-lurus. Seharian akad nggak akan jadi. Kenapa? Orang dia belum move on, susah. Jadi pernikahan itu teman-teman adalah bukti bahwa syariat Allah itu mudah. Nggak ada mahar, dimodalin sama calon mertua yang soleh kayak Ali bin Abi Thalib. Kalau misalnya bacaan akadnya salah, nggak batal. Batal nih nggak jadi nikahnya, nggak, ulangin lagi aja. Salah lagi, ulangin lagi, salah lagi, ulangin lagi, dan nggak ada batasannya. Walaupun insya Allah sih nggak akan salah terus-terusan. Paling banyak juga 3 kali. Ini menunjukkan bahwa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Belum lagi nanti Nabi SAW itu orangnya sangat realistis. Bukan cuma idealis, tapi realistis. Karena kalau idealis doang nggak realistis, ini nggak bijak. Kalau terlalu realistis nggak idealis, ini blunder. Nabi itu bisa ngimbangin antara realitas dengan idealisme, sehingga beliau idealis ya, tapi juga realistis. Di mana kelihatan realistisnya? Ketika Nabi bilang tentang cara kita memilih calon istri, maka kata Nabi, pilihlah atau nikahilah perempuan karena 4 hal kan ya. Yang paling ideal di sini yang nomor berapa? Nomor 4, tapi ditaruh di belakang. Yang paling realistis nomor 1 ditaruh di depan sama Nabi. Lihat dulu jamal. Sebagian besar ulama mengatakan jamal ini artinya fisik. Walaupun ada juga yang menafsirkan moral, akhlak, attitude, karakter, tapi identik dengan fisik. Pilihlah karena fisiknya, berarti kepo dulu, stalking dulu, lihat dulu. Tapi kalau bisa jangan lihat fisik hasil editan di Instagram. Ini beda. Kan melihat wajah saya di Instagram beda kan? Lebih keren Instagramnya, karena udah saya edit berkali-kali. Ketemu orangnya, kok Ustaz hitam sih? Ya, emang hitam aslinya. Instagram kan saya bisa bikin rice atau apalah gitu-gitu lah, lebih terang gitu kan ya. Kalau bisa khusus wajahnya doang diterangin, tapi lehernya gelap misalnya. Ini hasil editan. Jamalnya tuh nggak hakiki. Banyak banget. Jamalnya tidak hakiki. Padahal kan fisik itu bukan yang paling penting, tapi ditaruh oleh Nabi di depan. Kenapa? Karena itu realitasnya. Orang kan kalau pengen nyari pasangan melihat fisiknya dulu. Wah, nggak lekas nih, cuman gara-gara cantiknya doang. Nggak ada kata doang, tapi itu penting. Cantik itu penting. Sampai ada sahabat nikah terlalu soleh,
nggak ngeliat dulu calonnya. Pokoknya nikah udah pakai mak comblang gitu. Di mak comblangin, mau dia soleha udah nikah. Sebelum akad dia datang ke Nabi kayak minta restu gitu, datang ke Nabi minta doa. Kata Nabi, kamu udah ngeliat calon istri kamu belum? Lihat dulu, kata Nabi. Kenapa? Takutnya nanti dia kaget. Begitu ketemu orangnya kaget, ternyata nggak seperti yang dia bayangin. Dia nggak bayangin tuh cewek Korea yang dijilbabin. Ternyata. Nah ini lihat dulu. Akhirnya kata dia dalam komen hadis, kan ada hadis caption atau komen ya. Caption itu kan kata Nabi, komen itu kata sahabat, kata ulama. Kalau bahasa hadis itu disebut syarah. Cuma istilah syarah ini berat deh. Jadi pakai komen aja lah. Caption hadisnya kata Nabi, lihat dulu. Terus dia komen, sejak saat itu saya pun mencuri-curi pandang. Mencuri-curi pandang bahasa sosmednya apa? Stalking, kepo. Jadi saya menerjemahkan teks-teks agama itu kepada bahasa yang kita sering alamin lah dalam sosial kehidupan kita. Jadi dia kepo tuh, dia stalking tuh cewek. Gimana nyuri-nyuri pandang? Dulu nyuri pandang di balik tembok. Di balik tembok pas ceweknya lewat mau ke warung padang, dilihatin, oh itu senangnya makan warung padang misalnya. Nanti kalau ulang tahun dibawanya ke warung padang. Kalau sekarang stalkingnya nggak di balik tembok, di balik akun. Jadi dia pakai 2 akun biar nggak ketahuan lagi stalking gitu. Satu akun dengan nama jelas, satu lagi nama samaran. Sekaligus bisa stalking mantan. Udah sampai di mana sekarang dia? Lagi ngapain? Oh ternyata postingan terakhirnya udah di pelaminan. Wah, stresnya loncat dari tower. Ini artinya teman-teman, dalam Islam itu ada realitas, ada idealisme. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang sangat idealis dan melupakan realitas. Jangan terlalu realistis sampai kehilangan sisi idealisme. Wasatiyah, pertengahan. Arti pertengahan di sini merangkul semua kebutuhan dan semua angle yang bijaksana ini. Makanya Islam itu yuridullahu bikumul yusra. Terus walaupun mencari pasangan itu yang dilihat jamal, kemudian harta, kemudian keturunan dan seterusnya, yang paling utama dan yang paling penting kata Nabi, lihatlah din. Sebagian ulama mengatakan din di sini artinya akhlak. Karena kalau ibadah nggak terlalu kelihatan. Akhlak termasuk nomor 1 kalau buat cewek itu rasa malu. Yang menjaga perempuan dari hal-hal yang tidak berkenan itu apa? Rasa malu. Makin besar rasa malunya, makin dia terjaga dari perbuatan dosa. Jadi salah satu di antara cara membangun benteng perisai untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, menjaga diri kita salah satunya adalah dengan punya rasa malu yang besar. Makin besar rasa malu, makin terjaga dari dosa-dosa. Itulah kenapa Nabi menyebut bahwa malu itu salah satu part dari iman. Karena dengan malulah iman kita akan terjaga. Karena dengan malulah akhirnya kita menjadi orang yang istiqomah. Itu karena malu. Dan salah satu simbol cewek paling pemalu seantero jagat raya ini siapa? Maryam. Itu cewek paling pemalu. Saking pemalunya, kalau kita periksa di list kontak handphonenya Maryam tuh, itu nggak ada nama cowok. Dia kontaknya, grup dia di WA-nya tuh cewek semua. Dia kenal cowok cuma 3 orang. Ayahnya Imran, pamannya Zakaria, dan anaknya Isa. Cuma 3 orang doang yang dia kenal dekat di antara laki-laki. Sehingga kalau kita periksa nih, saya pengen tahu kepo nih, Maryam biasa chat sama siapa aja. Lihat telepon terakhir, lihat WA terakhir, lihat list kontaknya Maryam. Gak ada cowok, semuanya cewek. Kalau kita gak ada cewek, semuanya cowok. Soalnya yang ceweknya dikasih nama cowok juga. Modus. Artinya Maryam ini seorang perempuan yang sangat pemalu, terjaga banget. Sampai saking terjaganya,
dia nggak bergaul dengan laki-laki kecuali yang benar-benar ada hubungan darah, nasab, dan ada kebutuhan darurat. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. Dia memisahkan diri dari laki-laki karena dia tinggal di Masjid Aqsa juga, beda ruangan, lagi zikir. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Lagi enak-enak zikir, tiba-tiba muncul cowok paling ganteng. Allah mengutus kepada Maryam di dalam mihrabnya, lagi enak-enak zikir, ruhana. Siapa rohnya Allah? Jibril alaihissalam. Tahu sendiri Jibril, malaikat paling kece di antara semua malaikat, paling berwibawa tuh. Sampai Allah nyebut Jibril itu di beberapa ayat dzu mirratin. Apa arti dzu mirrah? Malaikat yang paling karismatik, wibawa. Jadi kalau Jibril lewat, malaikat yang lain juga segan. Ada Jibril, diam malaikat. Jibril lewat, saking disegani. Di antara malaikat aja, Jibril itu idola loh. Followersnya tuh paling gede. Kenapa paling gede? Kan semua malaikat followers Jibril kan? Jibril pemimpinnya malaikat. Dia di langit aja idola, apalagi turun ke bumi. Allamahu syadidul quwa. Julukan lain dari Jibril itu apa? Syadidul quwa. Malaikat yang keras dan yang kuat. Itu Jibril, gagah banget. Udah gagah, dzu mirratin, sangat berwibawa. Sehingga Allah menyebut Jibril bukan dengan kalimat malaikat tapi ruh. Tanazzalul malaikatu waruh, turunlah berbondong-bondong para malaikat dan juga roh. Roh di sini adalah Jibril. Fa'arsalna ilaiha ruhana, kami utus kepada Maryam roh kami, yaitu Jibril. Saking istimewanya Jibril, dinamai oleh Allah dengan nama akunnya beda dengan nama aslinya. Nama akunnya roh underscore Hana gitu. Jadi ruh Hana gitu. Masya Allah nih Jibril. Tiba-tiba fatamatsala laha, turun kepada Maryam, mewujudkan dirinya atau menjelma. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, menjelma sebagai seorang cowok yang sawiyya. Allah aja bilang kece, Allah aja bilang keren. Gimana manusia? Allah udah biasa menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa, tapi kali ini Allah sendiri memuji basyaran sawiyya, laki-laki yang sangat sempurna. Jibril. Jadi Jibril itu kalau turun ke bumi biasanya jadi cowok. Cuman sekali doang dia turun ke bumi jadi Jibril dengan wujud aslinya ketika membawa wahyu pertama kepada Nabi Muhammad ya. Sisanya kan jadi kayak cowok gitu, ngetuk pintu rumah Khadijah, tok, assalamualaikum, dibukain sama Nabi, waalaikumsalam Jibril. Khadijah udah siap, Jibril gak berani masuk ke rumah Khadijah kalau Khadijah belum berhijab. Saking menghargai Khadijah. Padahal kan malaikat bisa tembus tembok kan ya. Apa ya, ketok. Ini ada. Ya kita nggak bisa tembus tembok aja. Melihat dari jendela ke belakang. Malaikat tuh bisa tembus tembok loh, tapi tetap ngetuk pintu. Ada etika. Dan kita nggak bisa tembus tembok, tapi nggak mau ngetuk pintu. Telepon di reject, telepon lagi, terus aja. Sekali fit call, terus orangnya salah tekan, kelihatan. Oh ternyata orangnya belum pakai hijab. Ini etika kita dibandingkan Jibril. Jibril itu luar biasa. Tiba-tiba muncul di depan Maryam lagi zikir, sling, muncul laki-laki keren banget, lebih keren daripada Zayn Malik lah, Justin Bieber, siapa segala macam. Kalau ada manusia yang keren seperti Yusuf, Jibril di atas itu, karena Yusuf itu keren-keren nabi, Jibril keren-keren malaikat. Kalau kita kan keren-keren serigala. Ini keren-keren malaikat. Coba, keren-keren serigala aja, ganteng-ganteng serigala aja bikin orang lepek-lepek ya. Cewek-cewek kalau ganteng-ganteng serigala gitu kan ya. Ada yang nungguin Justin Bieber di Soekarno-Hatta, beritikaf di bandara demi menunggu Justin Bieber. Terus Justin Bieber landing, ngambil evakuasi jalur yang beda, udah sampai di stage, udah sampai di venue, cewek-ceweknya ketinggalan di bandara, terus pada
Ketahuan ternyata Justin udah pergi. Justin, kamu nggak tahu kita udah itikaf 2 hari di sini. Kira-kira kalau Justin aja digituin gimana Jibril coba? Ganteng-ganteng malaikat. Muncul depan Maryam, Maryam lagi zikir, pas melihat ada Jibril, apa kata-kata Maryam? Bukan Subhanallah, bukan Masya Allah, bukan, atau Allahu Akbar, atau boleh tahu nomornya atau akunnya atau apa, kita boleh selfie bareng. Maryam bilang apa? Qalat inni a'udzu birrahman. Kata-kata Maryam, a'udzubillah. Lihat cowok ganteng, a'udzubillah. Tadi nggak ada yang tahu, biasanya nggak ganteng tapi a'udzubillah. Jadi ta'awuz itu 3. Dengerin anjing melonglong, dengerin keledai juga bersuara lama, sama ngeliat cowok ganteng. Ta'awuz. Saya pernah di Mesir tuh, kan saya tinggal di sebuah rumah awalnya dekat di perkampungan gitu. Sebelah rumah saya tuh ada kandang keledai. Kata Nabi kalau suara keledainya lama maka dia ngeliat setan kan ya. Ta'awuz lah. Pas suara keledai di sebelah rumah saya lama, saya ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gak berhenti-berhenti tuh keledai. Lama-lama kan terganggu. Saya pergi, berhenti dia. Wah, setannya siapa nih? Pernah tuh di Mesir kayak gitu. Jadi ta'awuz itu 3 ya. Dan banyak pastinya, cuman yang minimal ada 3 lah. Dengerin anjing ngelonglong, terus keledai, terus ngeliat laki-laki yang keren banget. Jadi kadang-kadang di story kita tuh atau di home lagi kita buka Instagram tiba-tiba muncul ada postingan terbaru gitu kan ya. Dan postingannya itu charming banget, lagi selfie jarak dekat yang udah diedit sekian jam dari tengah malam sampai subuh edit. Posting nih, kan terlalu keren tuh. Maka ucapan kita atau komen kita adalah auzubillah. Kalau dia pemalu. Kenapa Maryam bisa ta'awuz ngeliat cowok keren yang berdiri di depannya banget, terus juga nggak ada siapa-siapa di situ, udah tertutup ruangannya persis kayak yang dialami oleh Yusuf dengan istri Al-Aziz. Cuman berdua di dalam ruangan itu. Cuman kalau perempuan yang istri Al-Aziz ngeliat Yusuf kan dia jadi hai talat, aduh hai menawan sekali engkau, gitu kan ya. Kemarilah hai talat, atau bahasa lain hai talat. Kemarilah wahai laki-laki, wahai cowok, godain aku dong, gitu-gitu. Kalau Maryam malah ngomongnya a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah darimu jika engkau takut kepada Allah. Kenapa Maryam bisa kayak ini? Karena Maryam ini cewek pemalu banget. Jadi ku anfusakum, jagalah diri kalian, salah satu dengan sifat malu. Kalau kita berhasil membangun sifat malu kepada putri-putri kita, itu gampang banget ngejagain dia. Gampang banget ngejagain dia. Nggak harus selalu kita ngedeketin dia, ngawal dia, kepoin dia lagi buka internet di rumah, kita kasih password, kita kasih apa segala macam. Enggak, asalkan dia punya sifat malu tuh, maka terjaga banget. Salah satu bentuk sifat malunya ketika auratnya nggak sengaja kesikat angin, rambutnya jilbabnya kesikat angin, terus kelihatan rambutnya sekilas, dia langsung panik tutupin jilbabnya. Kenapa? Padahal nggak dosa kan? Kalau nggak sengaja kan nggak dosa tuh. Tapi kenapa dia panik? Karena ada rasa malu. Jadi rasa malu buat cewek adalah mahkota. Rasa malu buat cewek adalah mahkota. Kalau buat cowok mahkotanya apa? Tanggung jawab. Beda mahkota cewek sama cowok. Mahkotanya cewek rasa malu, mahkotanya cowok tanggung jawab. Cowok yang gak punya tanggung jawab berarti dia bukan cowok sejati. Cewek yang gak punya rasa malu, dia masih kurang dibandingkan dengan seorang idealnya perempuan. Rasa malu yang besar, sangat besar. Itulah yang menjaga dia di luar rumah. Jadi bagi para ayah yang punya anak perempuan, kalau pengen ku anfusakum wa ahlikum naro, pengen jaga diri kalian wahai para ibu, pengen jaga putri-putri kalian wahai para ayah, bangun rasa malu dari sejak kecil di dalam hati anak kita, sehingga rasa malu itulah yang menjaga mereka. Kayak Siti Aisyah kan terkenal pemalu kan, saking fenomenal pemalunya Aisyah sampai dikenal dengan istilah apa? Umairah. Seorang perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Kapan kemerah-merahan? Kalau malu. Aisyah itu
Sejak Nabi wafat dan dimakamkan, kan SOP Nabi itu dimakamin di tempat beliau wafat kan ya? Karena SOP Nabi sama SOP kita beda. Bahasa lainnya fikih. Fikih Nabi dengan fikih umat itu beda. Nabi itu nggak boleh terima sedekah. Nabi itu menikah lebih dari 4. Nabi itu nggak boleh mewariskan harta. Nabi itu nggak harus tahajud setiap malam. Nabi banyak SOP yang Nabi beda sama kita. Jadi nggak semua sunnah Nabi itu halal diikuti. Ada sunnah tapi haram. Salah satunya sunnah-sunnah yang saya sebutkan tadi, SOP khusus buat Nabi, kayak waris. Nabi itu nggak boleh mewariskan harta. Pewaris Nabi adalah yang mewariskan ilmu, yaitu ulama. Sedangkan Ahlul Bait tidak mewariskan harta dari Rasulullah. Fatimah ketika Nabi wafat, harta warisan Nabi di tanah Fadak setelah perang Khaibar itu dibagi rata kepada kaum muslimin. Fatimah dapat jatah dari bagian kaum muslimin, bukan sebagai anak Nabi. Itu namanya SOP Nabi. Nah, salah satu SOP Nabi ini, beliau dikuburkan, dimakamkan di tempat beliau wafat. Wafatnya di mana? Di atas pangkuan Aisyah, di kamarnya Aisyah. Sehingga dikuburkan di situ. Sejak saat Nabi dikuburkan di situ, Aisyah kan sering ziarah kubur gitu, karena emang ini rumahnya Aisyah sendiri. Duduk di sebelah makam Nabi, tidak memakai hijab. Ada yang bilang hijabnya cadar, ada yang bilang hijabnya jilbab. Allah alam yang jelas tidak memakai hijab, tidak menutup aurat. Kenapa? Karena berada di ruangan tertutup dan itu kuburan suaminya. Duduk di situ lama sama pembantunya Aisyah. Gak lama kemudian Abu Bakar wafat, dimakamin di sebelah Rasul. Abu Bakar siapanya Aisyah? Ayahnya. Sehingga Aisyah masih duduk di pemakaman itu dalam keadaan tidak berhijab. Karena di situ kuburan suaminya, kuburan ayahnya. Tapi sejak Umar wafat dan dimakamin di sebelah kuburnya Abu Bakar, jadi Rasul, Abu Bakar, Umar, Aisyah kalau ke situ nggak pernah lagi membuka auratnya, selalu menutup dengan hijab. Ditanya sama pembantunya, ya Aisyah, kenapa sekarang nggak pernah nggak pernah buka hijab lagi? Kata Aisyah apa? Saya malu kepada Umar. Saya malu kepada Umar. Padahal Umar itu sudah wafat, sudah dimakamin di dalam kubur. Tapi Aisyah saking pemalunya, kepada orang yang sudah meninggal aja dia malu, apalagi orang yang masih hidup. Jadi poin pertama teman-teman, untuk jaga diri kita, terutama buat cewek-cewek yang di atas, kalau pengen jaga diri, bangun rasa malu. Yang bikin kita gampang panik, yang bikin kita menjauh, yang bikin kita ngambil jalan lain kalau laki-laki lewat satu jalan, yang bikin kita nggak mau berdesak-desakan, yang bikin kita tidak mau merespon terlalu berlebihan terhadap apa yang dilakukan laki-laki lewat telepon, lewat WA segala macam. Kenapa? Saya malu. Jadi sebelum kita ngomongin tentang halal, haram, boleh, nggak boleh, apalagi hukum-hukum fikih, buat saya hukum fikih itu adalah batasan terakhir ketika orang tidak lagi punya batasan iman. Karena orang mukmin sudah soleh sebelum ada fikih. Khadijah itu sudah berhijab sebelum ada ayat hijab loh. Ayat hijab kan turunnya di Madinah. Sementara Khadijah sudah berhijab sebelum ke Madinah, karena Khadijah nggak sempat ke Madinah, sudah wafat sebelum hijrah. Kenapa Khadijah sudah berhijab padahal ayat hijab belum turun? Karena Khadijah itu perempuan terhormat dan punya rasa malu yang sangat besar. Jadi buat saya nomor satu itu bukan fikih dalam syariat, nomor satu iman, nomor dua akhlak, nomor tiga fikih. Jadi kalau kita bikin level paling bawah itu fikih. Kalau udah melanggar, udah selesai berarti. Udah melanggar syariat. Tapi di atas fikih ada akhlak, di atas akhlak ada iman. Akhlak itu di atas fikih loh. Orang kalau punya etika, punya karakter, punya akhlak yang luar biasa, dia pasti akan di atas standar fikih. Kalau orang batasan akhlaknya udah agak kurang nih, maka dikawal oleh batasan fikih. Jadi batasan fikih itu batasan paling luar dari lingkaran syariat. Kalau mau lebih soleh, bukan fikih standarnya, akhlak. Mau lebih soleh lagi, standarnya iman. Dan malu bagian dari iman. Jadi kita nggak ngomongin apa hukum hijab, apa hukum menutup aurat, apa hukum berduaan, apa hukum teleponan dengan lawan jenis, apa hukum chat berdua, lagi japri-japrian. Nggak ngomongin fikih saya mah. Udah ada banyak ustaz, ada ustaz Abu Somad, ada ustaz Adi Hidayat yang ngomongin fikih. Saya ngomongin bab akhlak dan iman. Ada rasa malu nggak kita melakukan itu?
Kalau udah ada rasa malu, nggak pakai fikih juga udah terjamin tuh, insya Allah istiqomah masih di jalan Allah. Makanya Nabi mengatakan al-haya minal iman, malu itu part dari bagian-bagian keimanan, salah satu part dari bagian iman. Sehingga saya bilang ada batasan hukum fikih, ada batasan akhlak. Akhlak itu di atas fikih. Contoh bahwa akhlak di atas fikih. Hukum anjing. Apa secara fikih hukum anjing? Haram dan najis ya. Haram untuk dimakan, najis untuk disentuh. Terutama liurnya yang tidak ada ikhtilaf antara ulama. Kalau selain liur masih ada ikhtilaf. Oke, yang kita ambil kesepakatan aja nih, liur. Ini hewan najis loh. Ini hewan haram. Tapi jangan mentang-mentang anjing itu dianggap hewan yang najis dan haram, lantas kita nyakitin anjing enggak? Karena kenapa? Nanti ada hadis tentang moral. Hadis tentang moralnya apa? Seorang perempuan yang dulunya banyak berbuat dosa zina, setelah dia bertobat, ngasih minum anjing yang kehausan aja dan masuk surga. Jadi di atas standar fikih ada standar moral, di atas moral ada standar iman. Sehingga Nabi selalu mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah satu, memuliakan tamu, moral. Dua, menjaga hak-hak tetangga. Tiga, apalagi? Memberikan hak orang sebelum keringatnya. Empat, banyak tuh. Dengan pembukaan yang sama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah. Jadi iman, moral, hukum. Jadi kalau kita ngomongin tentang syariat Islam, kita nggak ngomongin fikih doang, tapi kita ngomongin moralitas Islam, akhlak Islam. Kita bicara tentang iman Islam, spiritual, motivasi, faith. Dan Khadijah, atau juga beberapa perempuan seperti syahidah pertama dalam Islam siapa? Sumayyah. Nanti ada Zinnairah, ada istrinya Abu Bakar, ada banyak nama-nama muslimah pertama di Mekah yang belum ada turun ayat hijab, mereka sudah berhijab. Padahal ayat hijab belum turun. Berarti fikihnya belum wajib, tapi kok sudah berhijab? Karena ada rasa malu. Makanya wiqayah, penjaga bagi seorang perempuan itu bukan batasan syariat. Itu penjaga batasan paling luar tuh terakhir. Kalau dia udah gak ada rasa malu, maka dijagalah oleh hukum. Tapi di atas hukum itu adalah rasa malu. Yang kalau kita berhasil membangun ini di dalam hati anak-anak kita yang perempuan, istri kita, saudari kita, kakak adik kita, ibu kita, maka kita nggak usah ngomongin fikih juga, mereka udah menjaga diri. Nggak usah ngomongin fikih, udah menjaga diri, asal ada rasa malu. Pertanyaannya, gimana ngebangun rasa malu sebagai penjaga buat perempuan-perempuan kita? Dibangun dengan habit, kebiasaan. Dibangun dengan kebiasaan. Orang yang sudah terbiasa membuka aurat tidak lagi merasa malu dengan auratnya. Orang yang terbiasa menutup aurat sedikit kebuka itu malu. Habit, kebiasaan. Walaupun mungkin secara fikih dia belum wajib menutup aurat, kayak anak kecil kan. Sebelum dia balik kan nggak harus menutup aurat. Tapi kenapa dibiasain? Kalau dia dipakein baju yang membuka aurat, dosa? Gak dosa. Ayahnya gak dosa, apalagi dia. Tapi ini lebih kepada membangun rasa malu. Nah, bahwa ini tuh malu loh ya, kalau kelihatan, misalnya lengan kamu kelihatan malu, leher kamu kelihatan malu, rambut kamu kelihatan malu. Dan doktrin malu yang dibiasakan menjadi habit ini lama-lama menjadi karakter, lama-lama menjadi feel. Dan kalau udah jadi feel malu, nanti begitu dia balik, dia sendiri ya akan istiqomah menutup aurat. Salah satunya mungkin ibunya yang nyontohin, kayak misalnya nih di rumah ibunya kan gak berjilbab kan, karena semuanya muhrim di dalam rumah. Tiba-tiba datang tukang gas LPG atau aqua galon, kan suka nyelonong aja tuh masuk ke rumah tuh. Gas aqua galon langsung masuk tuh. Ibunya di ruang tengah, tiba-tiba kaget ada laki-laki lain masuk ke rumahnya, langsung lari ke kamar nyambar jilbab. Dilihat oleh putrinya, oh mama lari. Kalau ada laki-laki yang bukan muhrim masuk ke rumah, dan panik banget tuh, sampai merah wajah mama karena malu banget kelihatan anaknya sekali, 2 kali, 3 kali ngeliat itu
lama-lama besoknya si anak juga ikut lari. Karena mamanya nggak ada di rumah, si anak lagi nonton, namanya juga anak SD gitu ya, atau TK, kelas usia 6 tahun, 5 tahun lagi nonton acara kartun, SpongeBob atau apa gitu. Tiba-tiba datang nih, aku ngalah, dia lari, langsung nyari jilbab apa? Karena dia nggak punya jilbab, dia pakai sarung udah tutup. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia ngeliat ibunya kayak gitu. Dan ini culture ini dibangun, ada culture rumah tangga, keluarga, ada culture masyarakat, sehingga mereka merasa malu dengan hal ini. Rasa malu orang Indonesia dengan orang Arab beda. Rasa malu orang Indonesia dengan orang Eropa beda. Rasa malu orang Timur dengan orang Barat beda. Kenapa beda? Culture-nya beda. Buat orang Timur kadang-kadang ada sesuatu itu yang udah memalukan banget, buat orang Barat biasa-biasa aja. Kenapa? Culture-nya beda. Jadi dibangun rasa malu itu sejak kecil lewat habit, sehingga ketika rasa malu itu sudah mendarah daging, menjadi feel dalam diri kita, gak usah ngomongin batasan syariat, gak usah ngomongin apa hukum fikih, dia udah jaga dirinya sendiri. Malu kalau ngomong berdua dengan laki-laki tengah malam chat. Ini buat selebgram ya, jangan, terutama yang wajahnya masih charming, cowok kece gitu, masih muda, masih seger gitu, jangan live Instagram di atas jam 10 malam. Kasihan yang view-nya cewek-cewek yang masih sendiri, dan itu aurat, gak boleh. Kan suka ada yang live ya, tengah malam live, jam 1 malam live, cewek-cewek segala macam like apa, komen segala macam. Ini kan sama kayak kita lagi ngobrol secara apa dekat banget kan tengah malam, dan itu kan batasan waktu yang udah nggak boleh lagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan komunikasi, apalagi bukan sesuatu yang darurat. Bagaimana kalau bagaimana ini menjadi sesuatu yang biasa aja? Karena kita tidak lagi merasa malu dan sungkan dengan perilaku itu. Dibangun, malu malam-malam ngobrol berdua, malu telepon berdua, malu chat berdua, sesuatu yang nggak darurat. Karena suami kita nggak tahu apa yang kita lakukan, ayah kita nggak tahu apa yang kita lakukan, keluarga kita nggak tahu, yang tahu cuma Allah. Dan kalau kita nggak ada rasa malu, terus siapa yang jaga kita? Kalau masih ada orang tua, suami kan nggak enak nih kita chat dengan teman kita, teman SMA lagi reunian segala macam, kayak chat-chat yang nggak penting banget gitu ya, di grup atau di Japrian. Bayangin kalau kita lagi chat kayak gitu, suami kita ngelihat, kira-kira bahasa kita gimana? Bakalan kaku banget kan? Gak bakalan ada emoticon, gak bakalan ada hehehe, gak bakalan ada apa misalnya bahasa basi kayak gitu. Kenapa? Karena dilihat sama suami, pasti kita chatnya bakalan kaku kan ya, soalnya dilihat suami. Tapi bukan karena rasa malu, karena rasa tidak enak, takut dimarahin suami. Begitu suami gak ada, jadi bebas. Makanya yang disebut dengan ku anfusakum wa ahlikum nar itu bukan kalian intipin terus kalian jagain, kalian kawal terus, enggak. Bangun penjaga yang kalau kalian tidak ada pun dia masih bisa terjaga. Gimana? Kalau perempuan itu rasa malunya ini Pak. Sehingga ada istilah, salah satu ciri perempuan solehah itu adalah hafidhatun lil ghaib. Apa arti hafidhatun lil ghaib? Yang tetap bisa menjaga diri walaupun suaminya nggak bersama dia. Nah itu namanya perempuan solehah. Tetap bisa ngejaga diri walaupun nggak dilihat oleh suaminya, itu perempuan soleh. Gimana dia ngejaga diri, suaminya nggak ngelihat? Tadi dengan rasa malu. Kalau nggak, dia chat sebebas-bebasnya, udah gitu nanti di clear chat, udah nggak ada lagi bekasnya. Sehingga pas suami kepo ngeliat tadi chat masih apa aja, udah nggak ada. Bisa aja kan kayak gitu. Jadi ucing-ucingan. Ini namanya tidak sehat hubungan seperti ini karena tidak dibangun dengan rasa malu. Gak sengaja kelihatan auratnya atau nerawang sedikit, cuma sedikit kok, gak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena rasa malu. Jadi jangan membahas batasan fikihnya, bahaslah kira-kira malu gak sih kalau kayak gitu, itu yang dibahas. Karena kalau kita ngebahas batasan fikih, capek, perdebatan mazhab, beda pendapat segala macam, belum lagi nanti beda angle ngelihatnya, enggak segala macam, banyak alasan. Tapi kalau rasa malu, udah gak ada alasan. Jadi nomor satu, kalau kita pengen menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, khusus buat cewek, bangun rasa malu. Itu nomor satu. Nomor dua, khusus buat cowok, gimana menjaga anak-anak kita dari perbuatan dosa? Coba baca kisah Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz. Kira-kira Nabi Yusuf tergoda nggak?
Nabi Yusuf tertarik nggak sama cewek ini? Kalau nggak tertarik, Nabi Yusuf nggak normal dong. Nabi Yusuf tuh tertarik sama cewek itu karena kalimat ayatnya wahamman bihi wahamma biha. Si cewek itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf juga tertarik kepada dia. Gitu kan ayatnya? Wahamman bihi wahamma biha. Yusuf cewek itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf juga tertarik kepada si cewek ini. Laula an ra'a, kalau bukan karena melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Artinya secara normal Nabi Yusuf itu laki-laki biasa yang juga tertarik kepada perempuan cantik. Apalagi ini perempuan terkenal banget kecantikannya, jadi kayak idola orang-orang Mesir nih ceweknya. Pokoknya selebgram paling terkenal di masa itu di Mesir. Dan mereka sudah berada di sebuah ruangan yang tertutup rapat, dikunci dari dalam, dan ceweknya mau sama Yusuf. Coba kurang apa? Kita nggak usah di ruangan itu, cuman ngelihat Instagram aja susah keluar ya. Kadang-kadang ngelihat postingan, wah cantik nih, akhirnya kita klik masuk ke akunnya dan akunnya nggak di lock. Susah kan untuk keluar, akhirnya stalking satu persatu postingannya dilihat. Kalau perlu, kalau dia punya teman, diklik supaya ketahuan temannya siapa aja, nanti stalking lagi satu-satu, semuanya dilihat. Padahal kita berada di ruangan yang gampang banget buat keluar loh, cuma ruangan medsos loh. Nabi Yusuf bukan ruangan medsos, ruangan yang benar-benar tertutup, yang nggak ada siapa-siapa yang tahu dan di lock dari dalam. Tinggal mereka berdua, ibaratnya satu grup tapi cuma berdua. Kan enak tuh chat. Dia adminnya lagi tuh. Adminnya si cewek coba. Dia yang nge-invite kita masuk ke dalam grup, nggak minta izin, tiba-tiba ada grup baru nih, grup kita. Pas dilihat kalau anggotanya siapa aja membernya, cuma satu orang, dia doang sama kita berdua. Terus chat gitu, broadcast awalnya sih masih yang umum-umum nih, broadcast hadis, broadcast tausiah, broadcast nasihat. Lama-lama mulai pribadi, lama-lama mulai curhat, lama-lama mulai emotikon nangis, lagi ada masalah, minta perhatian kayak gitu-gitu. Satu grup doang nih susah keluarnya. Gak mungkin kan kita live grup kalau grupnya cuma berdua sama admin dan adminnya cantik lagi. Gimana mau live grup? Aduh sayang nih mau di live grup. Giliran yang grup lain gampang live grup, baru diundang beberapa detik kemudian live grup. Alasannya lobet lah, kuota penuh lah. Kalau ini enggak. Nabi Yusuf mengalami ujian yang lebih berat dari itu. Di dalam sebuah ruangan, adminnya udah ngelok, Nabi Yusuf nggak bisa keluar, dan ceweknya cantik banget, suka lagi sama Nabi Yusuf, ngegodain lagi. Hai talak, kata dia. Kesinilah kata si cewek. Coba, hai talak. Dia udah menunjukkan penampilannya yang sangat menarik. Dia udah siap menyerahkan tubuhnya kepada Nabi Yusuf dan menggoda dengan kalimat, hai talak, kesinilah wahai laki-laki. Wahammat bihi wahamma biha. Perempuan itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf juga tertarik pada perempuan itu, sama-sama tertarik. Ini menunjukkan perempuan itu cantik, karena sekelas Nabi Yusuf kan gak mungkin tertarik kalau gak cantik banget ya. Soalnya kan Nabi Yusuf gantengnya di atas rata-rata. Gantengnya bikin cewek ngiris tangan berdarah gak berasa. Jadi kalau teman-teman mau ngukur kita ganteng apa enggak, coba tanya. Coba kasih jarum pentul ke cewek, coba nih jarum pentul buat kamu, buat apa? Coba kamu tojos apa? Nusuk. Coba kamu tusuk jari kamu sambil ngeliat aku, sakit nggak? Kalau sakit nggak ganteng. Dan bisa dipastikan kemungkinan besar hampir 100% sakit. Kayaknya 100% sakit ya. Pas ngeliat kita, aduh sakit. Tadi perasaan ketojos sedikit nggak sakit, pas ngeliat kita makin sakit, berarti parah. Sakit aja masih nggak ganteng, ini makin sakit, berarti parah kan? Ini artinya Yusuf tuh gantengnya di atas rata-rata, sampai cewek-cewek pas lihat Yusuf, ini bukan manusia, ini malaikat, ganteng banget, kata cewek-ceweknya sambil gini-gini terus, loh ini apaan ya, kok berdarah sih, gitu coba. Nah lihat Yusuf, seandainya Yusuf hidup di zaman kita sekarang, orang kalau mau bedah operasi kayak gitu nggak perlu pakai bius, lihat aja postingan Yusuf terbaru udah nggak bisa. Di rumah sakit pakai layar gede gitu ya, Instagram. Neng, Mbak mau dibedah ya udah saya tayangin dulu ya wajah Yusuf sambil dibedah. Wah, masya Allah cantik, ganteng banget. Udah selesai nih jahitnya, udah nggak berasa. Saking gantengnya Yusuf. Orang sekelas Yusuf ini kan nggak mungkin suka sama cewek kalau ceweknya nggak cantik banget ya.
ternyata istri Al-Aziz itu emang cantik banget. Makanya Yusuf waham biha, suka juga sama cewek. Terus kenapa Yusuf bisa terhindar dari perbuatan dosa? Yang akhirnya sadar terus lari, ditarik dari belakang. Itu cewek luar biasa ya, agresif banget. Ditarik Yusuf dari belakang sampai sobek loh. Dan baju Yusuf itu bukan baju yang gampang sobek juga tuh. Kenapa baju yang bukan gampang sobek? Karena Yusuf itu miskin, pastinya pakai baju yang dari karung. Baju orang zaman dulu kan kayak karung boni gitu kan ya. Itu nggak gampang sobek loh. Jadi tariknya tuh gimana tuh? Wah, sampai sobek dari belakang. Coba sobek dari belakang, tiba-tiba pintunya bisa dibuka. Di depan pintu itu ada suami si cewek. Wah, selingkuh ya, affair. Ada masalah nih, ditikung sama Yusuf. Kan berat banget ya adegan tikung menikung. Pernah ditikung? Jangan sedih. Kalau teman-teman pernah ditikung, berarti teman-teman pernah ngalamin apa yang dialami oleh Salman Al-Farisi. Pernah baca kan cerita Salman Al-Farisi? Saya baru dengar dari istri saya cerita Salman Al-Farisi ditikung. Jadi ceritanya Salman Al-Farisi itu suka sama cewek di Madinah. Itu cewek cantik banget, anak kepala kaum. Salman Al-Farisi kan bukan orang Arab ya, orang Persia. Karena dia nggak pede ngelamar cewek itu sendiri, akhirnya dia minta tolong temennya, temenin gua dong, ngapain mau lamaran? Ya udah, yang nemenin juga masih jomblo. Ini masalahnya nih. Kalau lamaran jangan ngajak teman yang jomblo dan level gantengnya di atas kita, itu bahaya. Kalau lamaran ngajak ustadz, insya Allah kalau ada tanda-tanda mulai mau ditolak, ustadznya ngeluarin hadis, kan susah lagi. Kalau datang kepada kalian seorang pemuda yang baik akhlaknya, kan gitu kan ya, gimana mau nolak? Makanya jangan bawa teman kos-kosan, bahaya. Salman bawa teman kos-kosan, temenin gue ngapain, melamar cewek anak Madinah, ya udah yuk gue temenin. Pas datang ke rumah itu, si cewek sama ibunya ngintip di balik pintu. Oh, itu cowok yang mau melamar. Berdua, Salman sama laki-laki ini duduk ngobrol. Setelah ngobrol lama, ayahnya ke belakang nanya ke si ceweknya, gimana nak? Akhirnya udah ada keputusan, ayahnya keluar, anak saya menerima lamaran. Untuk saya, kata Salman, bukan untuk temanmu. Akhirnya menikahlah si cewek itu dengan temannya Salman. Itu bukan ditikung namanya, berat banget kan? Tapi subhanallah, Salman itu orangnya soleh banget. Malah dia alhamdulillah berkurang satu jomblo, kalau bahasa kita namanya. Dia nggak apa-apa, dia yang datang pengen melamar, temannya yang jadian sama cewek itu. Nggak apa-apa, mungkin ini jodoh dari Allah. Akhirnya dia selamatnya yang tadi disiapin mahal, balikin ke teman yang buat kamu aja deh, gua biar aja sendiri kayak gini. Emang gua gini sih orangnya. Ini Salman. Jadi siapa yang pernah ngerasa ditikung, berbahagialah pernah ngerasain perasaannya Salman Al-Farisi. Belajar dari Salman, ikhlas, ridho. Jodoh sudah ditentukan Allah ya, walaupun sakit sih. Apalagi ditipu sama teman yang sering kita pakai curhat, lama-lama dia dapetin informasi, dia kumpulin, dia yang jalan duluan. Balik lagi tadi Yusuf, kayak gimana Yusuf bisa sampai terhindar dari perbuatan dosa? Apa rahasianya? Ternyata kalau kita baca tafsir, ketika Yusuf tertarik kepada perempuan itu dan hampir menghadap ke arah perempuan itu sudah mau mendekat, tiba-tiba terlintas di dalam bayangan Yusuf, di dalam pandangan Yusuf, bayangan ayahnya Yakub yang sangat jelas seperti TV gitu terlintas, seperti video call, dan wajah Yakub itu dalam keadaan kecewa dan sedih melihat Yusuf. Jadi Yusuf pas mau ngedeketin si cewek, tiba-tiba fit call sama ayahnya. Dan wajah ayahnya tuh kayak wajah seorang ayah yang kecewa banget sama anaknya, sehingga membuat Yusuf sangat takut, pengen ngecewain ayahnya, langsung balik arah dan lari. Ini yang terjadi kepada Yusuf. Ini yang disebut dengan burhan. Yang di dalam ayat itu disebut dengan burhan. Nanti baca deh tafsirnya. Burhan di sini bukan tiba-tiba Allah membalikkan hati Yusuf, bukan. Burhan di sini tiba-tiba Yusuf melihat wajah ayahnya live, dan ayahnya itu dalam keadaan wajah yang sangat kecewa kepada Yusuf. Gimana ini terjadi dalam kehidupan kita? Pelajarannya kata para ulama, jadilah seorang ayah yang benar-benar bisa seperti Yakub kepada Yusuf.
yang kasih sayang kepada anak laki-lakinya tuh pol banget sampai membuat anak laki-lakinya tuh nggak akan sanggup ngecewain ayahnya. Ternyata menjaga anak itu bukan dengan batasan fikih. Menjaga anak itu bukan dengan ngajarin ini halal, ini haram, bukan cuma itu. Tapi menjaga anak justru dengan kasih sayang yang semaksimal mungkin sampai ke tingkat anak itu nggak akan tega ngecewain ayahnya. Itu namanya menjaga. Jadi menjaga itu bukan marahin, bukan ngomelin, bukan batasin, bukan bawel, bukan. Justru kasih sayang yang sangat maksimal sampai ke tingkat anaknya nggak tega lagi untuk ngecewain ayahnya. Berarti ayahnya sudah menjaga si anak. Dan itulah Yakub kepada Yusuf. Sehingga ketika Yusuf mau berbuat dosa, waham biha, tiba-tiba Yusuf teringat ayahnya sampai kebayang banget wajah ayahnya kalau kecewa. Nanti kalau saya bikin dosa ini pasti ayah saya akan kecewa banget dan saya gak akan tega bikin ayah kecewa. Akhirnya Yusuf pun lari dari perempuan tersebut walaupun tertarik aslinya. Kenapa? Karena Yakub itu sayang banget sama Yusuf. Kasih sayang Yakub kepada Yusuf itu luar biasa. Sampai ketika Yusuf udah pergi jauh, Yakub saking sayang dan rindunya kepada Yusuf sampai buta mata Yakub karena sedih pada Yusuf. Berarti poin kedua, ku anfusakum wa ahlikum nar adalah kasih sayang yang maksimal kepada anak kita, laki-laki dan perempuan, sampai membuat dia merasa tidak akan tega ngecewain orang tuanya. Itulah wiqayah dan jaga buat anak-anak kita. Ini jarang dibahas. Selama ini kalau dibahas ku anfusakum wa ahlikum nar itu ajarkan dia fikih, ajarkan dia halal dan haram. Gak salah, cuma ini mainstream, sudah sering kita dengar. Dan bukan hanya itu, ternyata itu justru batasan yang paling luar, batasan yang di dalamnya ini ada iman, ada malu, ada kasih sayang, dan semua ini bagian dari menjaga keluarga kita. Justru menjaganya dengan kasih sayang, bukan dengan omelan. Kalau kita omelin, mungkin kita bisa menjaga dia pas kita berada di dekat dia doang tuh, karena takut diomelin kan. Tapi begitu dia jauh dari kita, dia nggak akan merasa takut dengan omelan kita kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita menjaga dia dengan kasih sayang, dekat ataupun jauh, sama, dia nggak akan mungkin ngecewain kita karena dia sayang banget sama kita. Ini cara kedua menjaga keluarga. Pertama, membangun rasa malu. Kedua, membangun rasa cinta yang besar. Main dengan anak, jalan dengan anak, diskusi dengan anak, guyon dengan anak, lomba apa dengan anak, loncat-loncatan apa, nunggangin kuda segala macam. Karena Nabi juga kayak gitu dengan cucu-cucu beliau. Sampai Nabi lagi sholat aja, cucu-cucunya naik ke atas punggung Nabi, Nabi lagi sujud, Nabi nggak bangkit-bangkit dari sujud. Bayangin lagi sholat menghadap Allah, tapi masih ngejagain perasaan anak kecil yang lagi main di atas punggung beliau. Siapa bilang Islam itu kaku? Ibadah aja masih mikirin orang lain, apalagi nggak beribadah. Dalam kondisi ibadah kan cuma menghadap Allah nih, lagi khusyuk. Cucunya nggak ganggu, naik ke atas punggung Nabi, lama pula tuh. Karena Hasan Husain itu terbiasa naik kudanya Nabi, mereka jadi penunggang kuda gitu. Nah pas Nabi sujud, mereka pikir Nabi pengen main-main, naiklah ke atas punggung Nabi. Lama banget sujudnya, sampai mereka puas sudah turun, baru Nabi Allahu Akbar. Bukan karena Nabi doanya panjang, karena Hasan Husain lagi main di atas punggung Nabi. Saking lamanya, sahabat setelah selesai sholat nanya, ya Rasulullah, kenapa sujudnya lama banget kali ini? Ada wahyu atau apa? Kata Nabi, bukan karena turun wahyu. Tadi ketika saya sujud, Hasan Husain main di atas punggung saya, dan saya nggak pengen mengganggu mereka. Akhlak orang tua kepada anak, kakek kepada cucu, sehingga kasih sayang Hasan Husain luar biasa. Sampai mereka terngiang-ngiang terus tentang Nabi. Begitu Hasan Husain ada masalah di antara mereka berdua, mereka langsung ingat Nabi. Dulu Nabi pernah nasihatin, kakek dulu pernah nasihatin kita gini, kakek dulu pernah ngajarin kita gini. Keingat semuanya tentang kakeknya. Kenapa? Karena kasih sayang kakeknya luar biasa besar kepada cucu ini. Pernah Hasan Husain itu, namanya juga manusia ya, bertengkar. Nggak berantem, cuma bertengkar doang. Clash. Hasan Husain clash. Tiba-tiba salah satunya left group. Udah ada putus. Pas lagi bertengkar kayak gitu, akhirnya saya lupa Pak Hasan atau Husain yang datang duluan, datang kepada saudaranya dan mengatakan, Kak atau Dek, kakek dulu pernah bersabda. Coba langsung ingat kakeknya. Kata kakek, jika ada dua orang saudara yang terputus silaturahim, lalu yang pertama datang untuk menyambungnya, dialah yang pertama masuk surga.
Jadi bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang pengen duluan masuk surga. Bisa jadi yang datang duluan, yang dizolimi, yang benar. Tapi kan dia pengen masuk surga duluan, sehingga siapa yang duluan menyambung silaturahim, dia duluan yang masuk surga. Akhirnya, maka dari itu aku minta maaf ya, atau kita balikan lagi ya, kita baikan lagi ya. Akhirnya dua-duanya pengen saling duluan datang untuk menyambung kembali silaturahim. Kenapa? Teringat dengan nasihat-nasihat kakeknya yang penuh kasih sayang. Jadi bukan hanya masalah ngajarin ayat, ngajarin hadis. Toh kita di pesantren juga belajar itu. Saya belajar di pesantren itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, berarti 6 tahun di pesantren. Lanjut ke Al-Azhar di Mesir. Tapi kenyataannya nggak semua orang yang tinggal di pesantren itu sholatnya benar loh. Saya di Aceh, aslinya dari Aceh. Ternyata di pesantren kita juga ada yang ganja, namanya juga Aceh kan. Kita di sana ngedapetin ganja itu gampang. Makan Indomie aja nggak pakai bumbu Indomie, pakai ganja. Lebih enak daripada bumbu aslinya. Ini kenapa gurih banget? Itu pakai bumbu khas daerah. Minum kopi pakai ganja, mie Aceh pakai ganja, apalagi rokok. Udah, kalau malam nggak bisa tidur, ngeganja, lelap sampai bablas sholat duha dengan sholat subuh di jamaah. Di pesantren bisa kayak gitu, kenapa? Padahal kan belajar fikih kan, padahal belajar ayat, belajar hadis, padahal itu di pusat belajar Islam, tapi kenapa masih kayak gitu? Di Al-Azhar, di Mesir, nggak semuanya juga istiqomah. Ada yang pacaran juga, ada yang maaf, pergaulannya udah jauh, macam-macam. Padahal belajarnya di kampus nomor 1 tertua di dunia tuh. Apa yang membedakan mereka? Bukan masalah tahu atau nggak tahu halal haram, tapi masalah kerasa nggak di sini. Ternyata salah satu yang menjaga itu bukan masalah tahu atau nggak tahu, tapi masalah enak nggak enak. Mulai dari enak nggak enak ke orang tua, ke guru, sampai ke Allah. Kalau rasa nggak enaknya ke Allah udah muncul, dia udah kejaga banget. Karena udah nggak ada lagi tempat kita menghindar dari Allah kan. Minimal ke orang tua dulu sama ke guru. Nggak enak sama ustaz, nggak enak sama ayah, nggak enak sama ibu, nggak enak sama suami. Ada rasa kasih sayang yang besar sehingga muncul rasa tidak enak. Ini nomor 2 teman-teman. Nomor 3, apa yang membuat kita bisa menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan dosa? Ghirah, cemburu, terutama cemburu suami kepada istrinya. Itu penjaga. Cemburu suami kepada istrinya. Sehingga Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu min ibadihi al-ghayyur. Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang pencemburu. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang pencemburu. Ya, hamba-hamba di sini kata ulama hadis adalah laki-laki. Allah suka sama suami yang pencemburu. Oh, tapi kalau terlalu pencemburu jadi nggak nyaman. Ya sewajarnya. Tapi tetap harus ada rasa cemburu. Karena rasa cemburu seorang suami adalah penjaga bagi istri. Kalau suami tidak ada lagi rasa cemburu dan istrinya sudah melampaui batas, maka suami ini dikenal dengan nama Dayyus. Dan Dayyus tidak akan mencium harumnya surga. Jadi cemburunya suami kepada istri itu adalah perintah Allah teman-teman. Bukan sekedar rasa subjektif yang ada di dalam diri kita. Bukan, itu perintah Allah. Harus cemburu sewajarnya pastinya, tapi harus cemburu. Kalau istri kita melakukan sesuatu yang secara etika agama, bukan hanya fikih agama, etika agama ini agak-agak gimana gitu, suami harus cemburu. Dan istri harus belajar berdamai dengan cemburunya suami. Nggak boleh ilfil dengan cemburunya suami. Nggak boleh merasa terganggu dengan cemburunya suami. Kenapa? Karena cemburu suami itulah yang menjaga dia. Dan itu perintah Allah. Allah suka kepada suami yang pencemburu. Innallaha yuhibbu min ibadihi al-ghayyur. Allah tuh suka banget kepada suami-suami yang pencemburu. Nggak usah suami yang cemburunya itu ibadah, berpahala, perintah Allah. Istri aja yang cemburunya itu nggak berpahala, Allah nyuruh suami-suami untuk berdamai loh. Kalau istri kita cemburu kepada kita, kita harus berdamai. Kalau istri kita ngambek gara-gara cemburu, kita harus sabar. Padahal cemburunya istri itu tidak berpahala, tapi suami disuruh sabar. Apalagi cemburu suami yang perintah Allah dan berpahala, maka wajib bagi istri untuk berdamai dan bersabar dengan cemburu suami.
Istri cemburu? Ya, jangankan kita, ibu kita aja, yaitu Aisyah, ibunya kaum mukminin, cemburu. Banyak kisah-kisah Aisyah cemburu. Salah satunya misalnya Nabi lagi tidur bareng Aisyah. Ini lagi jatah malamnya Aisyah. Malam-malam tiba-tiba pas Aisyah raba-raba, nggak ada Nabi di sebelah Aisyah. Langsung Aisyah bangun. Wah, curiga nih, Nabi kemana nih? Ke rumah yang mana? Dicariin ke rumah satu-satu istri yang lain. Ketok-ketok, ada Rasul di sini? Nggak ada kan, jatah kamu Aisyah? Ya, salah lihat. Cari satu-satu. Nomor satu ke rumah siapa yang dicari? Rumahnya Maria Kiptiyah. Maria orang Mesir. Waktu itu kan Nabi baru nikah dengan Maria, tapi jatah malamnya Aisyah. Tidurlah bareng Aisyah. Pas malam-malam Aisyah ngeraba-raba gak ada Nabi, langsung curiga, jangan-jangan balik ke sana nih. Carilah ke rumah Maria Kiptiyah. Ketuk-ketuk pintu rumah Maria, ada Nabi nggak di sini? Nggak ada Aisyah. Beneran ya? Beneran. Akhirnya Aisyah jalan lagi ke rumah yang lain, nggak ada satupun. Balik lagi ke rumahnya, melewati masjid. Ternyata Nabi lagi sujud di mihrab Masjid Nabawi, yang sekarang kita sebut Raudhah. Sujud lama, berdoa. Ya Allah, doa panjang, dan saya nggak hafal doanya tuh panjang banget dan keren. Nanti saya habis ini pengen hafal doa Nabi, luar biasa. Terus beliau bangkit dari sujudnya, mengangkat tangannya berdoa, kemudian sujud lagi, doa lagi, bangkit lagi, terus aja gitu. Setelah selesai Nabi berdoa, Nabi melihat Aisyah masih nungguin di luar masjid. Kata Nabi, ya Aisyah, kenapa malam-malam kesini? Cemburu ya Rasulullah. Coba lihat cemburunya perempuan, cemburu, nggak rela kalau suaminya jauh dari dia. Ini Aisyah. Apakah Nabi marah? Gak marah Nabi kepada Aisyah. Pernah juga itu Nabi lagi touring. Makanya suka touring gitu kan. Jadi Nabi lagi touring, rombongannya tuh banyak banget. Ada yang pakai Vespa, ada yang pakai motor Astrea tahun 70-an, ada yang pakai cafe racer. Pokoknya lagi touring aja. Bawa istrinya dua, biasanya bawa satu, kali ini bawa dua, Aisyah dan Sofia, beda geng. Karena istri Nabi itu ada dua geng, ada geng muda, ada geng tua. Sofia ini beda geng sama Aisyah, dia masuknya gengnya Saudah. Aisyah tuh ngegengnya sama Hafsah. Jadi Aisyah tuh dekatnya sama Hafsah, kalau Sofia dekatnya sama Saudah. Sofia ini salah satu istri Nabi yang paling cantik selain Aisyah. Ketika dinikahi oleh Nabi, usia Sofia itu 17 tahun, baru lulus SMA. Sweet 17. Usia Sofia 17 tahun, waktu itu usia Aisyah 16 tahun. Jadi cuma beda setahun doang sama Sofia, kan saingan berat nih. Udahlah dia cantik banget, usianya masih muda, walaupun bukan perawan janda, tapi usianya muda banget. Karena istri Nabi yang muda tuh banyak loh. Walaupun yang perawan cuma satu Aisyah, tapi yang janda juga muda. Nikah nih Nabi sama Sofia, touring. Nah, kebenaran Sofia bawa barang banyak. Namanya juga baru nikah, balik dari kabilahnya ke Madinah, bawa barangnya banyak kayak orang pindahan gitu, kopernya gede sendiri. Ditaruh di atas ontanya kurus, jadi jalannya lambat. Aisyah udah biasa traveling, jadi efektif. Bawa tas kecil, koper kabin. Kalau Sofia bawanya koper bagasi, beda. Kan rempong di bandara kalau yang bawa koper bagasi ya. Kalau Aisyah bawanya koper kabin, jalan santai. Jadi udah biasa, anak traveler banget lah pokoknya Aisyah tuh. Nah Aisyah bawanya koper kabin, Sofia bawanya koper bagasi. Ditaruh di atas mobil kecil, cc-nya atau motor yang kecil gitu. Sedangkan Aisyah kopernya cuma koper kabin, ditaruh di mobil yang cc-nya gede, mobil touring. Akhirnya jalannya kalau nanjak Aisyah sendiri ke depan, Sofia terseok-seok di bawah sendiri lama. Nabi melihat Sofia kasihan. Akhirnya pas sampai di sebuah rest area, berhenti. Nabi bilang, wahai sahabat-sahabat, tolong pindahin koper bagasinya Sofia ke atas mobilnya Aisyah, koper kabinnya Aisyah di dalam mobilnya Sofia, di switch, diganti. Ketahuan sama Aisyah. Apa kata Aisyah? Ternyata ya, kata Aisyah tuh, ternyata ya seorang perempuan Yahudi sekarang mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Coba, perempuan Yahudi, orang Yahudi sekarang ngalahin Nabi kita. Posting sama Aisyah. Karena Aisyah tuh lagi di Instastory gitu, di Snapgram gitu sama Aisyah. Kalimatnya, ternyata perempuan Yahudi Sofia sekarang bisa ngalah-ngalahin
Nabi kita Muhammad SAW posting, Nabi baca postingan Aisyah instastory dibuka sebenarnya. Ternyata Aisyah marah gara-gara tas kabin dia ditukar sama tas bagasi Sofia. Marah-marah Aisyah. Nabi datang kepada Aisyah, saya gak ada niat apa-apa, kata Nabi. Terus kenapa tuh ditukar tuh tas kabin saya sama tas bagasi orang itu? Kata Nabi, kan tas bagasinya Sofia itu berat, sedangkan onta dia itu kurus, jalannya lambat, kasihan di belakang terseok-seok. Kamu kan cuma tas kabin doang kecil, sementara onta kamu gemuk, gantian kan gak apa-apa sekali-kali. Kata Aisyah apa? Beneran ya karena itu, jangan bohong ya. Coba kata Aisyah, beneran Aisyah, kamu itu Nabi gak sih? Coba Aisyah itu gitu, baca tuh riwayatnya. Anda itu Nabi bukan sih? Ya, kamu yakin gak saya Nabi? Ya sih. Ya kalau Anda Nabi, kenapa berlaku tidak adil kayak gini? Abu Bakar ngedengerin percakapan japrian antara Aisyah sama Nabi. Abu Bakar datang ngampar Aisyah, tapi bukan di wajah ya, mukulnya tuh di kayak gini. Yang kan boleh memukul tapi yang tidak melukai dan menyakitkan ya anaknya sendiri gitu. Sama Abu Bakar diginiin sama Abu Bakar. Ya Aisyah, ma'azallah, kata Abu Bakar, kamu menuduh Nabi itu palsu. Kamu Nabi bukan sih? Ya kalau menurut kamu, ya sih. Terus kenapa kamu tidak adil? Ya Aisyah, kan ini cuma bagasi doang, ditukar sekali-kali, kata Nabi. Nabi itu udah sahabat banget sama Aisyah. Dipukul sama Abu Bakar, Nabi langsung mengatakan, mahlan ya Abu Bakar. Abu Bakar jangan gitu dong sama istri saya, kata Nabi. Coba, mahlan ya Abu Bakar. Abu Bakar jangan gitu sama istri saya. Ya Rasulullah, dia udah melampaui batas, dia udah gak sopan sama Rasul, udah ngelunjak. Masa Nabi dibilang palsu dan gak adil? Kata Nabi, ya Bapak, sesungguhnya itu adalah rasa cemburu. Jadi perempuan dalam kondisi cemburu, maka tidak ada ukuran fikih. Perempuan dalam kondisi cemburu tidak ada ukuran fikih. Jangan melihat dari fikih, jangan pakai hadis. Toh Nabi aja pemilik hadis nggak ngeluarin hadis. Nabi bisa gampang kan? Aisyah, sesungguhnya saya bersabda, riwayat Bukhari Muslim kan bisa kan? Pemilik hadis, kita yang bukan pemilik hadis aja googling nyari hadis-hadis buat kayak kita broadcast ke istri kita. Nabi itu pemilik hadis teman-teman, yang nggak pakai riwayat Bukhari Muslim, beliau sendiri yang ngeriwayatin. Kenapa nggak ngeluarin hadis? Karena menyikapi istrinya ketika cemburu, Nabi nggak pakai hadis tapi pakai akhlak. Makanya saya katakan di atas batasan fikih ada batasan moral. Nabi nggak pakai batasan fikih. Kan perempuan harusnya begini, harusnya begitu, kan ada harusnya fikih, tapi ada akhlak. Makanya Nabi bilang, ya Abu Bakar, itu bukan Aisyah yang sebenarnya, itu cemburu. Orang Bakar, oh ya udah deh kalau gitu, nah, sorry, pulang aja. Cemburu aja. Aisyah gimana? Ya terserah, Aisyah pergi aja. Akhirnya tetap diganti bagasi Sofia dengan kabinnya Aisyah jalan, walaupun Aisyah ngambek aja sepanjang perjalanan. Nabi sabar. Jadi kalau perempuan yang cemburu nggak berpahala aja suami disuruh sabar dan berdamai, apalagi suami cemburu dan itu perintah Allah, istri harus lebih berdamai dan sabar terhadap cemburunya suami. Dua-duanya belajar sabar. Walaupun yang satu cemburunya karena Allah, yang satu lagi karena perasaan subjektif, tapi sama-sama disuruh sabar. Jadi teman-teman, yang menjaga keluarga kita itu adalah rasa cemburu suami, rasa cemburu seorang ayah, rasa cemburu seorang kakak laki-laki kepada adik perempuannya atau kepada kakak perempuannya. Rasa cemburu laki-laki di rumah itu adalah penjaga bagi keluarganya. Mudah-mudahan kita belajar rasa cemburu ini, tapi sewajarnya jangan sampai cemburu kita itu bikin kita suudzon. Jangan sampai cemburu kita itu bikin kita menjudge, apalagi sampai kita menuduh ke orang lain tuduhan-tuduhan yang palsu. Tapi tetap harus ada rasa cemburu. Mudah-mudahan dengan kayak gini, 3 tips tadi kita bisa ku anfusakum wa ahlikum nar. 1, dengan rasa malu. 2, dengan kasih sayang yang besar sehingga tidak akan disakiti. 3, dengan rasa cemburu. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya. Kalau saya tadi membahasakan semua itu dengan analogi medsos, itu lebih kepada terjemahan analogi ya, bukan kayak gitu kejadiannya. Saya karena suka menerjemahkan dalam imajinasi kekinian, supaya kita ngebayangin, oh ternyata di zaman Rasul tuh kayak gini ya. Jadi kita baca sejarah itu jangan kaku teks, tapi bisa mengimajinasikan sejarah, sehingga kita bisa paham sejarah itu sampai tergambar di benak kita. Dan itu emang
cara saya menyampaikan cerita-cerita atau sirah Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.